Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan dan Muhammad Randika ingin mempresentasikan tugas akuntansi yang bertemakan jurnal pembelian. Baik, yang pertama, pengertian jurnal pembelian. Jadi, jurnal pembelian adalah suatu catatan jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat berbagai transaksi pembelian, sama seperti transaksi penjualan yang dicatat dengan menggunakan jurnal penjualan. Maka, pada transaksi pembelian pun dicatat dengan menggunakan jurnal pembelian, baik itu menggunakan pembelian yang dilakukan secara kredit, tunai, retur, diskon, atau potongan pembelian. Jenis jurnal pembelian dan contoh pencatatannya. Tercatat ada 4 jenis jurnal pembelian yang harus Anda ketahui, yaitu jurnal pembelian kredit, jurnal pembelian diskon, dan jurnal retur, serta potongan pembelian. Berikut ini adalah penjelasannya. Untuk yang pertama, jurnal pembelian tunai. Para pebisnis retail dan perusahaan dagang kecil umumnya banyak yang menggunakan sistem persediaan perpetual yang terkomputerisasi. Cobalah perhatikan contoh jurnal pembelian tunai di bawah ini. Diketahui pada tanggal 3 Juni 2018, perusahaan PT ABC melakukan pembelian bahan baku secara tunai dari toko Budi Jaya dengan total 2.510.000. Pada sistem ini, maka pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai di atas dicatat pada jurnal pembelian bahan baku seperti berikut ini. Debit persediaan masuk ke dalam kolom debit senilai 2.510.000. Sedangkan uang kas masuk ke dalam kolom kredit, yaitu senilai Rp2.510.000. Yang kedua, jurnal pembelian kredit. Pembelian yang dilakukan secara kredit merupakan kegiatan yang seringkali terjadi dalam sistem akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Untuk cara pencatatannya, perhatikanlah contoh berikut ini. Diketahui pada tanggal 4 Juni 2018, PT ABC melakukan pembelian barang dari toko Cemerlang Jaya secara kredit dengan total nilai Rp9.250.000 plus PPN 10%. Nah, berikut ini adalah pencatatan jurnal pembelian kredit yang ditambahkan dengan PPN atas kegiatan transaksi tersebut. Persediaan masuk ke dalam kolom debit senilai Rp8.325.000. PPN masuk juga ke dalam kolom debit senilai Rp925.000. Sedangkan utang usaha masuk ke dalam kolom kredit, yakni senilai Rp9.250.000. Untuk mempersingkat waktu, masih banyak contoh yang lainnya yang seperti jurnal diskon pembelian dan juga jurnal retur dan potongan pembelian seperti yang tadi di awal saya bilang. Kesimpulan, transaksi pembelian adalah salah satu kegiatan utama pada perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, mereka pasti akan melakukan pembelian bahan baku dan bahan pembantu dari pemasok untuk menunjang kegiatan produksinya. Untuk perusahaan jasa, mereka membutuhkan pemasok untuk membantu kegiatan usahanya. Sedangkan untuk perusahaan dagang, mereka membutuhkan pemasok untuk barang dagang dan membantu kegiatan operasionalnya. Ketiga perusahaan tersebut tentunya akan menjual hasil produksi, jasa,
dan barangnya kepada pihak konsumen, sehingga pihak perusahaan harus melakukan pencatatan proses pembelian dan penjualan dengan baik dan benar. Untuk cara pencatatan jurnal pembeliannya sendiri, kita sudah bahas secara lengkap di atas beserta dengan contohnya. Untuk nomor 3 dan 4 kita bahas lain waktu. Setelah kita membahasnya secara lengkap, diharapkan kita sudah lebih mudah dalam melakukan pencatatan jurnal pembelian, sehingga laporan keuangan yang disajikan pun akan valid dan akurat, serta bisa dijadikan referensi perusahaan untuk membuat strategi operasional di periode akuntansi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.